Baik, materi pertama akan membahas tentang stress relaxation pembuluh darah. Sebelum memasuki materi, pertama kita harus mengetahui apa itu stress relaxation atau relaksasi stres. Relaksasi stres adalah upaya yang dilakukan oleh sistem tubuh untuk mengurangi ketegangan. Fenomena menampung darah ekstra dengan relaksasi dinding arteri dikenal sebagai relaksasi stres. Dan proses kontraksi arteri akibat penurunan volume darah dikenal sebagai relaksasi stres terbalik. Nah, stress relaxation pembuluh darah adalah proses di mana pembuluh darah dapat beradaptasi dan mengatasi stres atau tekanan yang diterapkan padanya. Ini adalah proses fisiologis yang memungkinkan pembuluh darah untuk tetap elastis dan berfungsi dengan baik dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Stress relaxation terketika pembuluh darah terkena stres atau tekanan. Pembuluh darah dapat merespon dengan dua cara. Yang pertama itu ada kontraksi atau relaksasi. Jika pembuluh darah berkontraksi, aliran darah dapat terhambat atau bahkan terhenti. Namun, jika pembuluh darah dapat beradaptasi dengan mengalami stress relaxation, pembuluh darah akan menjadi lebih elastis dan mampu mengalirkan darah dengan lancar. Stress relaxation terjadi melalui proses biokimia di dalam pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengalami tekanan, protein khusus yang biasanya disebut dengan kolagen di dalam dinding pembuluh darah akan meregang dan mengalami perubahan struktural yang memungkinkan pembuluh darah untuk meregang dan beradaptasi dengan stres. Baik, untuk materi lanjutan dari materi stress relaxation pembuluh darah akan dilanjutkan oleh teman. Halo, hadirnya saya di sini untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait stress relaxation pembuluh darah. Jadi, kawan-kawanku yang budiman, ternyata stress relaxation pada pembuluh darah itu dapat diukur dengan menggunakan berbagai teknik. Nah, salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu teknologi ultrasonografi Doppler atau yang bisa disebut dengan USG Doppler. Nah, teknik ini memungkinkan pengukuran pada pembuluh darah menjadi elastis dan membuat pembuluh darah memiliki kemampuan untuk meregang dan beradaptasi dengan kondisi stres. USG Doppler adalah alat pemeriksaan kesehatan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan juga pembuluh darah. USG Doppler ini merupakan salah satu alat pemeriksaan yang menunjang proses diagnosis maupun mengevaluasi kondisi pada pasien. Kita pasti lazim dengan kata USG atau lebih akrab di telinga itu dengan kata USG. Nah, USG ini dapat digunakan untuk menghasilkan gambar jaringan atau organ tubuh janin pada ibu hamil. USG Doppler juga demikian, mampu menghasilkan gambar jaringan atau organ tubuh. Tapi dia memiliki kemampuan setingkat lebih maju dibandingkan USG tersebut. Nah, USG Doppler ini dapat digunakan untuk melihat kondisi aliran dan juga pembuluh darah di dalam tubuh. Lihat, sangat canggih sekali. Hal ini menjadikan USG Doppler sebagai salah satu metode atau teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit, terutama penyakit atau gangguan yang menyerang pembuluh darah. Sekarang, bagaimana bentuk dari alat yang disebut dengan USG Doppler itu? Penasaran? Ping. Nah, ini adalah alat USG Doppler atau ultrasonografi Doppler. Lanjut. Sekarang bagaimana cara kerja dari USG Doppler? Nah, ini adalah proses pemeriksaan menggunakan alat USG Doppler. Sebelum melakukan pemeriksaan dengan alat ini, dokter atau perawat akan mengoleskan gel di permukaan tubuh pada area yang akan diperiksa. Selanjutnya, dokter akan meletakkan transducer atau perangkat pemancar gelombang suara untuk memantau kondisi organ atau jaringan tubuh serta pembuluh darah di dalam tubuh pasien. Perangkat tersebut akan terhubung dengan layar yang disebut dengan monitor mesin USG Doppler yang akan menampilkan gambar kondisi organ dan juga pembuluh darah pada area yang akan diperiksa. Oke, pertanyaan selanjutnya, penyakit apa saja atau kondisi medis apa saja yang dapat dideteksi menggunakan alat USG Doppler ini? Jangan-jangan hanya satu, terkait pembuluh darah. Ya, tidaklah teman-teman. Ini kan alat canggih, jadi pasti ada banyak
penyakit atau kondisi medis yang dapat dideteksi menggunakan alat ini. Nah, diantaranya itu ada penyakit jantung bawaan, kemudian ada penyumbatan maupun penyempitan pada pembuluh darah arteri atau yang disebut dengan arteriosklerosis, kemudian ada stenosis karotis atau penyempitan pembuluh arteri pada leher, kemudian penyumbatan pembuluh vena seperti jika diakibatkan dengan deep vein thrombosis. Kemudian ada tumor pada pembuluh darah dan juga ada twin-to-win transfusion syndrome atau disingkat dengan TTTS. Oke, dari pembahasan sebelumnya kita menjadi tahu nih sekarang bahwa stress relaxation pembuluh darah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Jadi teman-teman, jika pembuluh darah kita tidak dapat mengalami stress relaxation, pembuluh darah dapat menjadi sangat-sangat kaku. Dan hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang sangat serius dan dapat berakibat sangat-sangat fatal. Pembuluh darah yang tidak dapat mengalami stress relaxation dapat mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan terkait penyakit kardiovaskular. Misalnya penyakit jantung koroner, kemudian ada kardiomiopati, peripheral arterial disease atau PAD, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebut dengan penyakit arteri perifer hingga penyakit stroke. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda ini, menjaga kesehatan pembuluh darah sangatlah penting untuk kita lakukan. Dengan selain konsumsi makanan sehat, kita juga harus rutin berolahraga, melakukan peregangan, mengelola stres, minum air putih, dan juga mandi air hangat. Jadi teman-teman semua yang jarang mandi, ya sesekali mandi air hangat lah. Karena ini merupakan salah satu usaha kita untuk mencegah masalah kesehatan yang terkait dengan sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi darah. Hai, untuk materi selanjutnya yaitu pengukuran aliran darah. Pengukuran aliran darah adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kesehatan dan fungsi sistem sirkulasi manusia. Aliran darah adalah jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran aliran darah dapat dilakukan pada berbagai bagian tubuh, termasuk vena, arteri, dan jantung. Ada beberapa metode pengukuran aliran darah yang umum digunakan. Yang pertama, Doppler ultrasound. Metode ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur aliran darah dalam pembuluh darah. Ketika gelombang suara dipancarkan ke arah pembuluh darah, suara akan memantul kembali ketika terdapat darah yang mengalir di dalamnya. Hal ini memungkinkan perangkat untuk mengukur kecepatan aliran darah. Metode ini sering digunakan untuk memeriksa aliran darah di tungkai atau di leher. Metode selanjutnya yaitu angiografi. Metode ini melibatkan injeksi bahan kontras ke dalam pembuluh darah. Selain itu, gambar rentgen diambil untuk melihat bagaimana bahan kontras bergerak melalui pembuluh darah. Metode ini sering digunakan untuk memeriksa aliran darah di otak atau di jantung. Metode ketiga adalah magnetic resonance imaging atau MRI. Metode ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari organ dan jaringan dalam tubuh. Metode ini sering digunakan untuk memeriksa aliran darah di jantung dan otak. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi mengenai metode yang digunakan dalam pengukuran aliran darah. Nah, metode keempat itu ada metode CT scan atau biasanya disebut dengan komputer tomografi. Nah, metode ini menggunakan sinar X untuk mengambil gambar melintang dari organ dan jaringan dalam tubuh. Metode ini sering digunakan untuk memeriksa aliran darah di otak dan di jantung. CT scan ini salah satu prosedur yang menggunakan mesin pemindai yang berbentuk lingkaran yang digunakan dengan posisi berbaring. Adapun contoh untuk alatnya sendiri itu seperti ini. Sekilas CT scan ini mirip dengan mesin MRI atau yang biasa disebut dengan magnetic resonance imaging yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Namun bedanya itu pada bagian atas CT scan
terbuka seperti terowongan, sementara untuk mesin MLI sendiri itu umumnya tertutup. Baik, adapun untuk metode kelima yaitu metode pulse oximetry. Metode ini penggunaannya itu melibatkan sensor yang ditempatkan pada jari atau pada telinga. Ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Metode ini dapat juga memberikan petunjuk pada kita mengenai aliran darah dari berbagai bagian tubuh. Serta alat ini juga menggambarkan seberapa baik oksigen dikirim ke bagian tubuh terjauh dari jantung seseorang. Dalam pengukuran pulse oximetry ini menggunakan perangkat yang seperti klip yang disebut dengan probe yang tadi saya jelaskan, yang ditempatkan pada jari atau pada telinga. Adapun contoh gambar alat pulse oximetry ini dapat kita lihat seperti ini. Nah, itulah tadi beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran aliran darah. Secara keseluruhan, pengukuran aliran darah memiliki fungsi untuk membantu dokter dalam mengevaluasi risiko penyakit dan mengidentifikasi kemungkinan masalah pada sirkulasi darah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Angelika Samara dan saya akan menjelaskan mengenai apa itu frekuensi denyut jantung dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama, frekuensi denyut jantung itu merupakan jumlah detak jantung seseorang yang jumlahnya dihitung per menit, dan detak jantung seseorang itu bervariasi tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung pada dirinya sendiri. Dan faktor-faktor tersebut itu ada 5. Yang pertama itu adalah usia. Kenapa usia? Karena semakin tua usia seseorang, maka fungsi jantungnya juga akan menurun. Hal tersebut bisa diakibatkan karena adanya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Dan berikut adalah tabel frekuensi denyut jantung berdasarkan rentang usia. Bisa dilihat dari sejak kita janin saja, kita sudah memiliki rata-rata frekuensi denyut jantung. Yang kedua itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud itu seperti aktivitas harian, sesimpel berjalan kaki ataupun berolahraga. Contohnya ketika kita berolahraga, itu denyut jantung kita akan memfasilitasi kebutuhan oksigen dan pembuangan karbon dioksida dari dan ke otot. Biasanya denyut jantung normal itu sekitar 60-100 beat per menit. Dan oleh karena itu, otot jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga fungsi tubuh dan membuatnya semakin naik, bukan semakin turun. Dan faktor yang selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin? Karena pada umumnya itu perempuan lebih membutuhkan denyut jantung yang cepat untuk memfasilitasi metabolisme yang dikarenakan umumnya tubuh perempuan itu jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dan faktor selanjutnya, yaitu faktor keempat, adalah temperatur atau suhu. Ketika temperatur atau suhu naik, maka jantung juga akan memompa darah lebih sedikit, sehingga hal tersebut akan membuat denyut jantung kita meningkat. Dan faktor yang terakhir adalah kadar kafein. Kadar kafein dalam tubuh yang biasanya didapat dari kopi, teh, ataupun soda, itu dapat meningkatkan denyut jantung yang dikarenakan adanya pengaruh dari sistem syaraf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Graciela Bungin. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghitung frekuensi jantung dan juga bagaimana cara untuk menjaga detak jantung tetap normal. Mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bagaimana cara menghitung frekuensi jantung. Jadi teman-teman, ternyata cara menghitung frekuensi jantung semudah dengan mengukur nadi. Kita bisa mengukurnya pada bagian leher ataupun pada pergelangan tangan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung detak jantung atau frekuensi jantung pada pergelangan tangan. Jadi caranya sangat mudah. Kita hanya perlu menggunakan 3 jari ini, kita susuri ibu jari yang ada di sini, lalu ketika kita sudah menemukan detak jantungnya atau denyut nadinya, kita boleh meletakkan ibu jari ini di belakangnya sebagai penyangga, kemudian kita mulai menghitungnya. Cara menghitungnya itu
normalnya biasa 60 sampai 100 kali per menit. Kita bisa menghitungnya selama 60 detik atau 1 menit itu 1 kali. Kemudian kita juga bisa menggunakan 30 detik namun dikali 2, dan juga bisa kita ukur pada waktu 15 detik dikali dengan 4. Selanjutnya, cara untuk menghitung frekuensi jantung atau detak jantung pada leher, yaitu digunakan 2 jari, ada jari telunjuk dan juga jari tengah. Nah, kita tidak menggunakan ibu jari karena ternyata pada ibu jari ini memiliki detak atau denyut tersendiri loh. Jadi nanti kita bisa salah jika kita menggunakan ini. Jadi kita hanya menggunakan 2 jari ini. Caranya itu kita letakkan pada bawah leher, lalu kita bisa mulai menghitungnya ketika kita sudah merasakan adanya denyut nadi selama 1 menit ataupun 30 detik maupun 15 detik. Baik teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu cara untuk menjaga detak jantung tetap normal. Nah, adapun cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga detak jantung kita tetap normal, yang pertama yaitu dengan melakukan olahraga setiap minggunya. Nah, olahraga ini bisa kita sesuaikan dengan aktivitas fisik kita sehari-hari. Misalnya, aktivitas kita tidak terlalu padat atau bisa dikategorikan aktivitas yang sangat ringan. Biasanya kita minimal 150 menit dalam 1 minggu melakukan olahraga. Kemudian kalau aktivitas fisik kita terbilang sedang ataupun berat, minimal 75 menit dalam 1 minggu. Cara yang kedua yaitu mengolah stres. Nah teman-teman, ternyata stres ini bisa memicu detak jantung yang lebih cepat. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar untuk mengelola mood kita, ataupun ketika kita mengalami masalah, seperti biasa kita lihat di film-film bahwa kalau orang mendapat kabar buruk ataupun mengalami masalah yang sangat membuat dia stres, biasanya itu akan mengalami serangan jantung. Nah, oleh sebab itu kita bisa menjaga detak jantung kita dengan cara mengelola stres kita dengan baik. Meskipun ya kadang memang agak susah, namun itulah salah satu cara untuk menjaga detak jantung, untuk menjaga kesehatan kita. Adapun cara yang ketiga yaitu tidak mengkonsumsi kafein dan nikotin. Nah, kita tahu sendiri bahwa di kopi itu terdapat kafein. Namun boleh-boleh saja kita mengkonsumsi kopi, namun tidak secara berlebihan, karena ternyata kafein ini yang terdapat dalam kopi ini bisa memacu detak jantung kita bekerja lebih cepat. Oleh sebab itu, untuk menjaga detak jantung kita tetap normal, kita tidak boleh mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Yang keempat yaitu menjaga berat badan ideal. Jadi ternyata berat badan ini juga sangat mempengaruhi detak jantung atau frekuensi jantung kita loh teman-teman. Dimana ketika berat badan kita melebihi dari berat badan normal, ternyata ini akan memicu jantung kita untuk bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah, karena beban yang kita bawa itu sangat berat, dalam badan kita itu sangat berat. Jadi bisa saja detak jantung kita itu bekerja lebih cepat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi teman-teman, mari kita menyayangi diri kita dengan menjaga jantung kita dan melakukan pengukuran frekuensi jantung menggunakan 3 jari 2 kali sehari dalam 1 minggu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. On our way up, hello future.